Надеюсь, вот сейчас хайп машина если заработает. А так в основном работал на российскую аудиторию. Сейчас, конечно, возвращает делегацию. Prospek kelas menengah yang tak terkalahkan Sarabuddin Magomedov belum lagi muncul di UFC Octagon untuk memulai pertarungannya pada hari Minggu yang akan datang. Namun dia sudah menjamin akan mendapat kenaikannya yang cepat ke puncak divisinya. Petarung Dagestan yang dikenal memiliki kebuasan tersendiri ini, yang juga sering dipanggil dengan sebutan Sarabulet, hingga saatnya akan melakukan debutnya di UFC 294 Abu Dhabi, masih belum ada satupun lawannya yang mampu mengalahkannya. Dan Bruno Silva, salah seorang petarung Brazil yang akan menjadi lawan perdananya bersama promosi UFC, dianggapnya sebagai lawan yang akan menghasilkan banyak uang dan sekaligus orang pertama sebagai jalannya untuk merebut sabuk divisi kelas menengah. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive a dungeon. Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Setelah sebelumnya banyak beberapa hal yang kontroversi seputar dari almarhum ayah Khabib yang enggan melatih secara bulat yang disebabkan petarung 29 tahun ini tidak memakai bentuk permainan gulat sambo sebagai basis dari keterampilannya. Namun saat ini Bulet telah berlatih di bawah bimbingan UFC Hall of Famer Khabib Nurmagomedov dan headliner UFC 294 Islam Makhachev. Sarabuddin akan melakukan debutnya pada hari Minggu yang akan datang, masuk sebagai kartu pendukung melawan Bruno Silva. Dan sebelumnya pertarungannya ini dimulainya, Sarabulet memberikan beberapa statement yang menegaskan bahwa dia menginginkan dengan tas yang berisi dengan penuh uang, serta diyakinkan tidak akan lama lagi atau mungkin hanya beberapa pertarungan lagi. Sarabuddin yakin akan cepat masuk ke dalam peringkat divisi kelas menengah, sekaligus menyegerakan perebutan sabuk di divisinya. Dengan 11 kemenangan tanpa kekalahan sekalipun, meski tanpa penglihatan yang sempurna dengan kedua matanya, akibat dari telah diangkatnya satu matanya yang lain yang disebabkan dari infeksi yang serius di awal karirnya. Tampaknya dari kekurangan fisiologisnya ini bukan menjadi hambatan baginya untuk meluluh lantahkan lawan-lawannya. Terbukti dari catatan rekor yang dikantonginya, Sarabulet mampu mengalahkan 11 petarung yang masih memiliki bentuk fisik yang sempurna. Dan mendekati di hari pertarungannya ini, Sara berjanji akan membuat para penonton yang menyaksikan di seluruh dunia, jika jutaan mata nantinya akan merasakan rasa yang kurang percaya dari apa yang akan dilakukannya nanti menghadapi lawan Brasilnya, yang jelas diyakininya akan menambah perhatian dari seluruh penggemar MMA kepadanya, yang mulai dianggap sebagai salah satu petarung berbahaya yang ada di UFC. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Sarabulet. Надеюсь, сейчас хайп машина если заработает. А так в основном работал на российскую аудиторию. Сейчас, конечно, возвращает делегацию. И приехал захватить новые берега. И иностранную аудиторию тоже захватывать. Не знаю, я очень рад буду ее увидеть, честно говоря, с теми событиями, которые были. Все снимались, травмы какие-то. Я уже переживал за него, думал, написать ему билет, чтобы он мне все скинул, я его встречу в аэропорту, оставлю его до клетки живым, здоровым, невредимым. И из-за этого только рад буду его увидеть. И рад, что дали такого соперника, очень маститый, титулованный и заряженный по российской аудитории, тоже не новенький. Так что полный газ, есть за что бороться и попробуем. Pertarungan Magomedov yang terjadi dengan KO 8 detik pada bulan Desember lalu untuk menyelesaikan Kusal Fias dengan lututnya sebagai bentuk kemenangan penghentian ke-10 dalam karir profesional mudanya. Dan pada hari Minggu yang akan datang, Sarabuddin dan petarung dari tim Khabib lainnya akan berupaya untuk tampil mengesankan di UFC 249. Terlebih lagi kepada sang juara divisi ringan Islam Makhachev yang akan memulai pertarungan ulangnya menghadapi Alexander Volkanovski untuk pertahanan gelar yang kedua kalinya.
Dan ketika menjelang pertarungan itu berlangsung, kemarin UFC menggelar acara Media Day yang menampilkan dari semua petarung di kartu utama untuk masing-masing memberikan reaksi mereka terhadap lawan yang akan dihadapi. Dan ketika sang juara divisi ringan UFC Islam Makhachev memberikan tanggapannya, bintang Dagestan itu sempat menyinggung urutan ranking pound teratas untuk saat ini, di mana Islam agak menyerang peringkat pertama Jon Jones sebagai pemilik urutan teratas ranking pound for pound. Dalam komentarnya, Makhachev menyinggung seorang Jon Jones yang pernah menolak untuk menghadapi Chael Sonnen sebagai lawan pengganti dalam waktu singkat di acara tersebut, setelah Dan Henderson mengundurkan diri. Dan sebagai perbandingan, Islam Makhachev menerima pertarungan Volkanovski dengan pemberitahuan yang sama dan akan bertarung pada hari Minggu yang akan datang. Juara divisi ringan itu menyebutkan, sebagai juara sejati seharusnya tidak memandang siapa lawan akan dihadapi, dan bukan seperti peringkat pertama pound for pound yang menolak melakukan pertarungannya dengan Chael Sonnen setelah lawan pertamanya mengundurkan diri. Mendengar komentar dari juara kelas ringan ini, Jon Jones pun turun ke media sosialnya dan mengatakan, "Aku mendoakan yang terbaik untukmu Makhachev. Sejauh pertarungan, semoga yang terbaiklah yang akan menang. Aku baru saja membicarakannya dalam hidup." Islam memberikan beberapa komentar negatif baru-baru ini, dan aku tidak perlu menanggapinya dengan hal negatif. Aku punya ikan yang lebih besar untuk digoreng sekarang. Beratnya kepala yang memakai mahkota dan kritikan pun datang dari wilayahnya. Aku ingin mendorong para petarung muda untuk memecahkan beberapa rekorku daripada harus menggunakan bibir mereka, dan itulah yang namanya gangster. Tulis juara divisi kelas berat itu menanggapi dari komentar Islam Makhachev. Jika Jon Jones orang yang paling berhak memberikan reaksinya atas komentar Makhachev dan malah memberikan tanggapan yang positif, namun sebaliknya seorang petarung lainnya yang hingga kini belum diketahui bagaimana nasib pertarungan yang akan datang, Conor McGregor, turut memberikan reaksi atas komentar Islam Makhachev yang dinilainya sangat memojokkan Jon Jones. Tanggapan yang sangat negatif dan menjijikkan yang dituangkannya dalam cuitannya bahwa dari apa yang telah dikatakan Islam Makhachev tentang peringkat pound for pound Jon Jones merupakan ocehan dari seseorang yang lahir akibat hubungan sedarah. Ini tanggapan yang tidak akademis, yang sangat jauh nilainya dari apa yang telah ditanggapi oleh Jon Jones sebagai orang yang dilibatkan langsung dari komentar Islam Makhachev. Alhasil dari ucapannya ini, McGregor malah diserang balik oleh beberapa kali dari tanggapan negatifnya tersebut. Dan malah ada salah seorang yang memberikan informasi dari salah satu media di negaranya, bahwa apa yang dituduhkannya kepada Islam Makhachev malah satu kasus yang banyak terjadi di negaranya sendiri. Dan ini sama saja halnya meludah ke atas dan terkena ke muka sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.